Siapa kemarin yang request review headphone wireless? Sini-sini, pada merapat. Kebetulan banget nih, Eagle baru saja merilis sebuah headphone wireless dengan harga yang minimalis, tapi punya fitur yang cukup fantastis. Seperti apa headphonenya? Halo semua, kembali lagi di Review Gawai dan ini adalah review Eagle Live. Oke, ini dia Eagle Live, wireless headphone terbaru dari Eagle. Untuk harganya ini dibanderol di angka Rp399.000 aja. Ini harga normal ya, bukan harga promo atau harga early bird. Dan semoga aja ntar harganya nggak naik, karena saya rasa untuk saat ini Eagle Live ini adalah headphone wireless termurah yang sudah punya fitur ANC dan low latency. Tapi itu akan kita bahas nanti. Sekarang kita lihat aja apa yang ada di dalam boxnya. Terdapat headphone, buku manual dan kartu garansi, kabel charging USB Type-C, serta ada kabel AUX. Mari kita bahas desainnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau soal desain sih Eagle selalu ngasih desain yang minimalis dan nggak terlalu banyak pernak-pernik. Materialnya terbuat dari bahan plastik, dari mulai housing, sambungan, hingga headbandnya semua terbuat dari plastik dengan diberi finishing matte seperti ini. Oh iya, headphone ini hanya ada satu pilihan warna aja ya, yaitu hitam matte seperti ini. Untuk bagian housingnya ini bisa diputar sekitar 90 derajat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian gantung di leher seperti ini, bisa dilipat dan leher bisa jadi lebih leluasa bergerak. Kemudian di housing sebelah kanan bagian belakang terdapat beberapa tombol. Di antaranya ada tombol power, plus dan minus yang juga berperan sebagai tombol multifungsi. Lalu di bagian bawahnya lagi terdapat sebuah tombol ANC. Nanti akan kita jelasin satu persatu fungsinya. Untuk tombol-tombolnya juga feel-nya cukup baik, clicky dan mudah untuk ditekan. Kemudian bergeser ke bagian bawah lagi ada sebuah LED indikator, lalu ada port charging USB Type-C, serta ada lubang AUX 3,5 mm. Jadi headphone ini bisa kalian gunakan juga tanpa koneksi Bluetooth. Kalian tinggal sambungin aja kabel AUX yang kalian dapetin di box tadi ke smartphone atau DAP ataupun PC kalian. Perlu diingat dan dicatat ya, ketika kalian menggunakan headphone ini pada mode AUX atau menggunakan kabel seperti ini, semua fungsi pada headphone ini tidak bisa digunakan ya. Mulai dari ANC, transparency, bahkan tombol play pause-nya ini juga tidak berfungsi. Jadi kalau kalian mau pakai semua fiturnya, kalian pakai dengan mode Bluetooth aja. Kemudian pada housing bagian sebelah kirinya ini clean dan nggak ada tombol apa-apa. Untuk headband atau penyangganya ini juga bisa di-extend menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Bagian headbandnya ini juga cukup lentur, nggak terlalu kaku dan masih aman kalau dibengkokin. Pada bagian headbandnya ini juga terdapat foam atau busa pelindung yang dilapis dengan kulit sintetis. Cukup berasa nyaman dan nggak terlalu menekan ke kepala. Lalu untuk ear cup-nya ini bagian dalamnya punya diameter sekitar 7 cm, sementara bagian luarnya 10 cm. Sama seperti pada bagian headbandnya, untuk ear cup-nya ini juga dilapisi dengan kulit sintetis. Untuk fittingnya di telinga saya ini juga pas ya. Daun telinga saya masih bisa tercover dan sepenuhnya masuk ke bagian dalam ear cup-nya. Gak ada yang lebih ataupun nyelip. Selama pemakaian saya kurang lebih 3-4 jam sehari juga saya rasa masih berasa nyaman dan aman. Oke, mungkin sebagian dari kalian akan bertanya ya, Bang, kalau pakai kacamata seperti ini gimana sih perasaannya kalau lagi pakai headphone seperti ini? Kalau untuk saya pribadi sih ketika menggunakannya ini ya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Cuman mungkin untuk tingkat kekedapan suaranya agak sedikit berkurang ya, karena memang tangkai kacamatanya ini dia ditekan oleh si busa dari ear cup-nya ini. Tapi secara fitting dan secara feel pemakaian, saya rasa sih nggak ada masalah dan masih nyaman-nyaman aja. Overall untuk fitting sih aman dan nggak ada masalah. Mungkin sedikit yang saya kurang suka ada pada bagian build quality-nya ya. Bukan karena ringkih ataupun kurang solid, tapi pada bagian housingnya ini, kalau diketuk seperti ini kayak berasa kurang padat gitu aja sih. Dan untuk warnanya ini, kalau hitamnya ini bisa dibuat agak sedikit lebih pekat lagi, saya rasa ini akan jadi lebih garang dan lebih maco lagi. Bukan suatu hal yang fatal sih menurut saya, lebih ke selera pribadi aja. Untuk spek singkatnya, Eagle Live ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3, kodek AAC dan SBC, serta driver 40 mm. Lalu untuk fiturnya, headphone ini udah punya fitur hybrid ANC dan INC dengan 4 mikrofon. 2 mikrofon feed forward untuk meredam suara dari luar,
dan 2 mikrofon feedback untuk meredam suara internal yang masih tersisa. Untuk ANC-nya ini diklaim bisa meredam hingga minus 43 desibel. Lalu headphone ini juga sudah ada fitur low latency atau gaming modenya. Kemudian headphone ini juga ada support dual device connection. Jadi kalian bisa koneksikan headphone ini secara bersamaan pada 2 device yang berbeda. Didukung dengan baterai berkapasitas 700 mAh, Eagle Life ini diklaim bisa bertahan hingga 75 jam pemakaian pada posisi ANC off. Sedangkan pada posisi ANC on bisa bertahan hingga 65 jam pemakaian. Dan jujur untuk headphone ini ya, belum ada saya charge lagi semenjak saya hands on sampai sekarang. Kurang lebih ya 5 harian pemakaian gitulah. Dengan pemakaian per hari itu sekitar 3-4 jam. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk tombol beserta kontrolnya bisa dibilang headphone ini cukup lengkap dan praktis juga. Untuk power on, tekan 3 detik pada tombol power. Sebaliknya untuk power off, tekan 5 detik pada tombol power. Untuk kontrol musik, tekan 1 kali pada tombol power untuk play pause. Untuk volume up and down, tekan 1 kali pada tombol plus atau minus. Untuk next, tekan dan tahan pada tombol plus. Sementara untuk previous, tekan dan tahan pada tombol minus. Lalu untuk angkat dan tutup telepon, tekan 1 kali pada tombol power. Untuk reject, tekan dan tahan tombol power selama 2 detik. Untuk mengaktifkan voice assistant, tekan 2 kali pada tombol power. Nah, untuk mengganti mode ANC-nya, kalian tinggal tekan 1 kali aja pada tombol ANC-nya ini. Headphone ini akan otomatis berada pada mode normal setiap kali dihidupkan. Lalu untuk berpindah dari musik mode ke gaming mode ataupun sebaliknya, tekan 2 kali pada tombol ANC. Sebelum kita bahasan kualitinya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke? Untuk sound quality-nya, Eagle Life ini punya karakter suara yang lebih mengarah ke balance. Di frekuensi low-nya, untuk sektor bass-nya, di sini punya intensitas yang lebih kalem jika dibandingkan dengan TWS Eagle yang biasanya punya karakter bass yang nendang. Di Eagle Life ini, bass-nya lebih berasa kalem dengan dentuman-dentuman bass yang menurut saya cukup nyaman di telinga. Nggak terlalu over ataupun booming, namun dalam posisi yang pas. Detail-detail suaranya juga bisa didapatkan dengan baik. Tapi kalau Anda seorang basshead, saya rasa mungkin powernya ini agak sedikit kurang ya kalau menurut Anda. Tapi kalau menurut saya ini sudah pas. Kemudian di frekuensi midnya untuk vokal dan clarity-nya juga cukup baik. Karakter vokalnya berasa natural dan posisinya berada di depan. Ada sedikit echo tapi nggak terlalu berasa ya. Diajak buat dengerin lagu-lagu dengan tone vokal yang tinggi juga masih aman dan nggak ada kendala distorsi. Lalu untuk frekuensi high-nya, treble-nya ini juga termasuk dalam porsi yang pas, berasa gurih, ngecring, tapi nggak sampai mengganggu di telinga. Sound staging dan imaging-nya juga cukup luas, powernya juga lumayan kenceng ya. Saya pakai di volume 70%-an aja udah berasa asik. Untuk ANC-nya ini juga bagus dan berfungsi secara baik. Ya, kalau dibandingin dengan Eagle Quiet Buds Neo yang kemarin sudah kita review, saya rasa memang ANC-nya masih lebih bagus Quiet Buds Neo tersebut ya. Mungkin karena Quiet Buds Neo itu tipenya in-ear, jadi lebih bisa memberi kekedapan suara yang lebih baik. Tapi jika ANC modenya ini diaktifkan, suara detail bass dan lain-lainnya itu jadi sedikit lebih improve lagi ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu solusi untuk kalian yang butuh suara yang lebih detail lagi. Sementara untuk mode transparansinya juga cukup baik, saya masih bisa dengan mudah mendengar suara dari lawan bicara. Dan apabila kalian pakai untuk commuting juga masih aman lah ya. Kalian masih bisa aware dengan situasi sekitar. Dipakai buat streaming, browsing, ataupun nonton film juga masih aman. Selama pemakaian sih saya nggak pernah mengalami masalah dengan koneksinya. Untuk fitur dual connectionnya juga berjalan dengan baik. Proses transisi suara dari satu device ke device lain juga smooth tanpa ada gangguan. Diajak buat gaming juga ya masih fine-fine aja ya sebenarnya. Kalau hanya kalian pakai untuk gaming casual dan nggak terlalu kompetitif. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini.
Oke, cek 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 tes 1 2 3. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari headphone Eagle Live ini. Overall sih untuk suara mikrofonnya ini bagus ya. Mikrofonnya ini juga ada fitur ANC-nya yang bisa meredam kebisingan dari luar juga. Untuk posisi mikrofonnya ini ada di headphone sebelah kanan atau cup sebelah kanan ya, sebelah sini. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, saya rasa segitu aja ya untuk review Eagle Live ini. Overall sih dari segi price to performance, saya nggak ada komplain sama headphone ini. 300 ribuan udah dapat ANC, bisa dual connection, bisa pakai kabel juga. Saya harap sih harganya nggak bakal naik dan bakal segini aja. Buat kalian yang penasaran dan pengen beli, silahkan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif, bisa jadi ini cocok di kami tapi nggak cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi kembali ke selera masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya, like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.